Oke, selamat petang, salam sejahtera, selamat datang kepada Esande Koko, betul? Ya betul. Atau lebih dikenali sebagai Koko, Yes. selaku influencer yang akan kami temu bual berkenaan dengan mengkaji pengaruh media sosial terhadap pemikiran dan perkembangan sosial kepada penggunaan media sosial. Oke, saya akan menanyakan soalan pertama berkaitan kepada Koko. Soalan saya, bagaimana kamu atau Koko sendiri menggambarkan diri apabila melihat atau kandungan yang Anda kongsikan di media? And figure lah, instead of influencer saya akan gelar diri saya sebagai seorang public figure. So sebagai seorang public figure ini, social media saya ialah tempat saya punya marketing. Sebab as a public figure ini, social interaction ataupun perkara-perkara sosial ini ialah benda-benda yang kami akan lakukan hampir setiap hari. Tapi saya sebagai seorang di modeling dan nyanyian secara freelance. So, social media ini ialah tempat di mana saya akan melakukan saya punya marketing tentang benda-benda yang saya akan lakukan secara freelance. Oke, terima kasih. Soalan Erika. Boleh dengar saya? Boleh dengar saya? Boleh, boleh. Oke. Boleh, jangan risau. Kita teruskan proses ke soalan yang seterusnya. Jadi, apakah faktor utama yang mempengaruhi Anda untuk menampilkan diri di media sosial? Saya lah sebagai seorang public figure begitu kan. So apa yang begitu. Begitulah soal Anda kan. So as a public figure macam saya bilang, ialah kami punya tempat di mana kami akan melakukan kami punya marketing. Sama saja macam businessman lain lah. So kiranya social media ini buat kami punya marketing. So apa yang mempengaruhi kami, selagi kami tidak buat kami punya marketing di social media, tidaklah ramai orang yang tahu akan kami punya service, apa yang kami buat, apa yang kami boleh kongsikan kepada masyarakat. So as a public figure, inilah benda yang saya lakukan, lebih aktif dalam social media. Oke, terima kasih. Dan saya Nyam ka jawaban. Ngam. Oke, saya pas. Apa? Oke, terima kasih jawaban tadi. Seterusnya saya serahkan kepada Vanessa. On mic. Oke, hai, Asanda. Ya, halo. Halo. Berjumpa. Apakah adil mempengaruhi cara Anda melihat orang lain? Jika iya, macam mana? Oke, itu soalan itu kan. Baiklah. Ya. Baiklah, social media ini ialah tempat di mana semua orang akan buat dorong punya first impression terhadap kita. Bukan saya saja as public figure, tetapi juga untuk semua orang. Contohlah kita mau buat kawan baru begitu kan. So kita bikin chat dia di IG ke Facebook atau WhatsApp dan segalanya. So social media ini merupakan first impression
seseorang itu terhadap kita. So begitulah juga dengan saya. Social media ini apa yang saya post, apa yang saya kongsikan dalam semua social media itu ialah orang punya first impression dengan kita. So social media ini apa yang kita post, apa yang kita cakap di social media ini memainkan peranan yang besar lah untuk diri kita as a public figure dan juga sebagai pengguna social media itu. Konsiko. Terima kasih, Koko. Oke, Oke, boleh. yes. Saya, bagaimanakah Anda menguruskan atau menangani kesan negatif yang mungkin akan timbul daripada penggunaan media sosial, seperti perbandingan diri atau kritikan? Baiklah. Macam yang saya bilang, niat ini ialah, saya minta maaf ada gangguan. Ini ialah tempat di mana orang akan buat orang punya first impression diri kita. So, apa yang kita buat pun tidak kecuali di social media, in real life pun apapun yang kita buat, hidup ini sentiasa 50-50. Itu ialah saya punya pendirian lah untuk saya. Kita ini sentiasa 50-50. Sentiasa akan ada orang yang suka, sentiasa ada juga yang tidak. So, untuk benda-benda negatif, yang muncul dalam social media kita, especially benda yang orang cakap tentang diri kita di social media itu, kita boleh pilih antara dua, ataupun kita boleh buat dua benda. Satu, kita ignore. Yang kedua, kita boleh jadikan itu kita punya batu loncatan to be better in the future, ataupun kita jadikan itu sebagai kita punya dalam diri kita. Kalau itu pelajaran, tapi kalau itu hanyalah benda yang orang cakap yang tidak bukti, yang kita sendiri pun tidak tahu tentang benda itu, kita jadikan itu sebagai kita punya batu loncatan as a thing yang akan buat kita be better for the next time. Tetapi kalau itu benda, memang benda yang boleh menjatuhkan kita, kita boleh ignore. Kita try untuk ignore perkara-perkara yang macam tu lah. So yeah, I think that's it untuk soalan yang macam tu. Yang itu. Thank you, Nang. Oke. Adakah Anda rasa media sosial membantu atau menghalang perkembangan sosial Anda? Boleh bagi alasan lah. Oke. Bagi saya media sosial ini ialah tempat di mana semua conversation in real life itu akan bermula. Social media ini ialah tempat explore lagi dunia ini. Kita akan explore tentang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya artis-artis tempatan. Melalui social media ini, dia boleh mempengaruhi kita untuk mengenali orang itu ataupun orang itu kita. Jadi, through social adalah apa surah ayat itu? Social media ini satu stage lebih bersosial ataupun lebih berkenalan lebih kenal orang di sekeliling kita. So, adakah itu akan efek saya punya life? No. I mean like in a bad way tidak, tapi in a good way, ya. Sebab through social media, through everything that we have social media itu, kita boleh belajar banyak benda. Kita boleh kenal banyak orang. Maka dengan itu, kita boleh belajar on kita punya social interaction through social media itu. So, bagi saya, tidaklah. Dia tidak Ya, terima kasih. sama-sama. Sekian, terima kasih. Itu saja untuk soalan yang kami ajukan kepada Koko. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya minta rekan Erika on kamera untuk ambil gambar bersama.
Oke. Bisa. Oke, kejap. Thank you, Oke. Ko. Thank you. Harap kamu dapatlah jawaban yang kamu mau. Ya. Thank you, thank you. Jadi, why? Oke, hai, selamat pagi. Hari ini saya akan interview Indro. Yaitu soalan yang pertama, yaitu apakah faktor utama yang mempengaruhi cara Anda menampilkan diri di media sosial? Oke, terima kasih atas soalan itu. Jadi apa faktor yang menjadikan saya seorang influencer adalah yang pertama cara berkomunikasi. Di mana cara berkomunikasi ini saya terpengaruh dengan content creator yang lain sehingga saya pun influence untuk membuat konten. Faktor yang seterusnya adalah dari segi penampilan. Ya, itulah faktor-faktor yang menampilkan diri saya di media sosial. Terima kasih. Oke, soalan seterusnya. Bagaimanakah Anda menggambarkan diri Anda apabila melihat profil dan kandungan yang Anda kongsikan di media sosial? Terima kasih atas soalan itu. Bagaimana saya melihat diri saya apabila saya melihat kandungan-kandungan yang saya muat naik di media sosial saya? Tidak juga banyak beza. Saya anggap diri saya itu real saja di dalam apa yang saya post itu semua real. Jadi saya tidak memandang jauh lah. Maksudnya di situ-situ saja. Oke, soalan seterusnya. Adakah Anda merasakan media sosial mempengaruhi cara Anda melihat orang lain? Jika iya, bagaimana? Terima kasih atas soalan itu. Saya melihat apabila media sosial ini sebenarnya kita tidak boleh kerja 100%, di mana tidak semua orang ataupun tidak semua content creator akan jadi diri dia sendiri apabila dia membuat konten dan memposting apa-apalah video begitu. Jadi saya lihat media sosial ini salah satu platform untuk sekadar hiburan dan juga sekadar boleh juga untuk memakan diri, tapi saya boleh katakan dia tidak 100% asli lah begitu. Jadi bagaimana saya melihat orang ini adalah sebenarnya media sosial ini kita tidak boleh percaya, dan bagaimana saya melihat adalah dengan setiap postingan-postingan mereka. Tetapi di samping itu juga saya akan melihat dari aspek yang lain lah. Ya, begitu. Terima kasih. Oke, soalan seterusnya. Adakah Anda rasa media sosial ini membantu atau menghalang perkembangan sosial Anda? Berikan alasan. Terima kasih atas soalan itu. Sosial media ini sememangnya mengubah perkembangan sosial, sebab dari kalau saya macam konten saya dia lebih kepada komunikasi, jadi sedikit sebanyak akan mengubah saya punya cara bercakap, cara berkomunikasi dengan orang-orang yang saya jumpa begitu. Itu dalam media sosial. Kalau luar daripada media sosial pun sama juga, saya akan berinteraksi dengan ramai orang. So media sosial ini memang mengubah perkembangan sosial saya lah secara langsung. Oke, soalan seterusnya. Bagaimanakah Anda merasakan atau menguruskan atau menangani kesan negatif yang mungkin timbul daripada penggunaan media sosial, seperti perbandingan diri atau kritikan? Terima kasih atas soalan itu. Bagaimana saya urus apa-apa kesan negatif yang timbul daripada media sosial seperti perkembangan diri dan juga kritikan. Oke, yang pertama saya akan post tuh saya contohnya untuk komen lah. Untuk komen ini lebih kepada kritikan. Komen pertama itu saya akan baca dulu, tapi lama makin banyak masuk komen saya akan tidak layan sudah, sebab dia punya komen akan bercampur-campur sudah. So
So bila kita sebagai creator, bila kita akan baca tuh memang kita akan sakit hati, kita akan down. Jadi cara saya untuk mengatasi semua itu ignore ya, kasih lihat ya, begitu. Untuk perbandingan diri ini juga memang banyaklah komen-komen yang cakap yang dia lagi oke daripada kau, dia lebih daripada kau. Tapi itu semua saya tidak tengok untuk mengambil pengajaran dan juga pembelajaran. Tapi sebagian besar saya akan tidak lihat, sebab saya akan buat berdasarkan keupayaan saya dan juga berdasarkan keupayaan dan kemampuan saya. Gitu. So itulah cara saya, bagaimana saya urus apa-apa kesan negatif lah dalam media sosial. Terima kasih. Terima kasih.